Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, tema kita hari ini adalah antara musibah dan juga ujian. Kadang-kadang orang mendapatkan musibah itu merasa bahwa ini aku mendapatkan musibah, padahal belum tentu itu musibah. Mungkin itu adalah ujian dari Allah yang akan ada hasil yang positif di belakang hari nanti. Nah, untuk membahas ini telah hadir bersama saya bintang tamu kita, penyanyi Foni Sheila. Assalamualaikum Foni. Teman lama saya Pak Ustadz, dan udah pernah hadir di Bengkel Akhlak ya. Setahun yang lalu kalau nggak salah, udah lama ya. Udah lama. Nah, waktu itu sempat dibantu Ustadz Danu untuk mengatasi masalahnya. Waktu itu apa ya? Rematik kalau nggak salah. Rematik di sini, seputar sini. Terus ada sebulan 2 bulan deh. Apa itu ya, kayak urat kejepit dari sini sampai Pundak ke punggung. Iku, masya Allah Pak, sakitnya. Itu sebelum syuting sakit. Sebulan 2 bulan sebelumnya. Oke. Udah minum obat, udah ke dokter sampai bosen. Ya alhamdulillah. Setelah ketemu Ustadz Danu acara Bengkel pertemukan di Akhlak. acara ini, alhamdulillah. Saya sampai rumah kok nggak berasa sakit, kok enak banget, noleh nggak sakit kayak sebelumnya gitu. Apa yang dilakukan waktu itu? Datang ke orang tua? Saya kayak pengakuan dosa gitu ya. Ya di acara itu, di acara ini saat itu, Pak Ustadz pinter banget mancing-mancing saya. Terus Yang tadinya saya berasa apa ya, berasa sok gimana untuk Jaim. jaim deh gitu loh. Aduh, masa di kamera nangis sih, depan TV nangis gitu. Tapi nggak tahu, ngalir aja gitu. Ya ngalir. Saya mohon maaf bener-bener sama papa di sini. Ya alhamdulillah. Nggak berapa lama sembuh. Aneh. sampai di rumah udah nggak ada keluhan lagi? Enggak. Ini pun perlahan-lahan rematik juga alhamdulillah membaik. Saya nggak perlu minum obat lagi. Padahal biasanya kumatnya kalau lagi Sakit kalau apa aja ya. Kita kalau perempuan kan suka masak lah, apalah gitu. Sakit banget. Tapi alhamdulillah sekarang banyak berkurang. Asal kata Pak Ustadz, ojo dablek meneh ya, deh. dia ngaku sendiri Pak Ustadz. Iya. Tapi justru emang kuncinya di situ ya, harus ada keikhlasan Harus untuk ada mengakui kesalahan. kejujuran di antara kita. Jangan Iya. Alhamdulillah kalau acara Bengkel Akhlak ini bisa membuat kesehatan Foni lebih baik. Bukan hanya kesehatannya saja, tapi akhlaknya juga menjadi lebih Insya Allah. baik. Insya Allah setelah ini sehat terus ya. Amin. Salah sehat terus. Nah, tema kita adalah antara musibah dan ujian. Pernah nggak Foni merasakan sebuah ujian, tapi itu sebenarnya musibah, atau sebaliknya merasa aduh ini musibah, tapi kok rezeki juga ya, tapi gimana gitu? Kayak Apa ya? Oh, jadi buka kartu tentang rumah. nggak boleh? apa-apa, kan ini lagi sesi curhat, boleh. Saya curhat. Enggak, ini bukan dalam rangka menyombongkan diri, enggak. Saya hanya ingin sharing aja. Jadi kebetulan suami saya itu sebagai Pak RT di lingkungan kami. Dan rumah saya nomor 2, tetangga saya Pas Hub itu nomor 1. Beliau itu yang punya rumah ini dulu tuh bisnis batu bara dan lalai rupanya untuk membayar pajak. Nah, di era pemerintahan sekarang kan ada tax amnesty tuh, kenalah beliau ini. Akhirnya diuber sampai rumah itu disegel, dikasih pelang gede gitu, kasihan banget. Beliau nangis-nangis karena suami saya sebagai RT, jadi minta tolonglah ke Pak RT ini gitu. Cerita bla 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 gitu ya. Akhirnya suami saya membantu. Setiap ada orang pajak datang ke rumah si ibu ini, suami saya pasti datang untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Si ibu ini memohon agar tidak disegel itu rumah, tapi dijual saja. Dan yang beli harus suami saya. Waduh, bingung, sedang duit gak ada waktu itu. Gak ada tapi diputerin karena bisnis ya, diputerin buat modal. Ya sudah, bismillah aja gitu. Nah kebetulan karena rumah ini mungkin sudah jalannya Allah atau gimana, rumah ini hak guna bangunannya habis dari 2006. Nah alhamdulillah, berarti sambil nabung-nabung lagi gitu. Ngurus 6 bulan kelar, kita kasih DP, nyicil, ada tagihan kantor masuk, kita bayar sekian puluh juta, ada tagihan kantor lagi sekian puluh juta. Dan hari ini alhamdulillah akad kredit KPR, mohon doanya Pak Ustadz, mudah-mudahan dimudahkan segalanya. Itu pun DP masih kurang. Masih kurang, tapi alhamdulillah ibu ini baik banget. Ya sudah Mbak, nanti aja lah, begitu tagihan masuk dilunasin. Alhamdulillah. Makanya juga bingung ini antara ujian, berkah, atau juga bagaimana ya gitu, lucu gitu loh. Untuk uangnya ini untuk uang melunasinya ini
mudah-mudahan ada jalan. Tapi Allah, saya yakin lah pasti ada jalan dari Allah nanti. Entah tagihannya dicepetin atau bagaimana gitu. Gimana Pak Ustadz, kalau menurut Pak Ustadz apa cerita dari Mbak Foni ini? Iya, cerita Mbak Foni ini dari banyak sisi memang banyak cerita. Tetapi kalau kita mau dudukkan ceritanya Mbak Foni ini di tengah-tengah ceritanya, itu banyak yang harus kita pelajari. Karena umpamanya temannya yang katanya diuber-uber pajak itu rumahnya disegel. Nah, saya juga tidak tahu persis ini rumah disegel karena kantor pajak menagih ini gimana ceritanya kok bisa rumahnya disegel. Setahu saya sih enggak, setahu saya loh ya. Jadi kantor pajak itu tetap akan mendatangi tapi tanpa menyegel, biasanya seperti itu. Karena dia tidak punya uang untuk membayar yang harus Iya, dibayar. tetapi dia tetap harus didatangi istilahnya. Kalau sampai nyegel enggak, nyegel itu biasanya kepolisian Wewenang atau yang KPK berbeda yang ya. memang sudah masuk ke dalam ranah perdata atau Nggak ngerti deh. pidana. Untuk selanjutnya sih suami yang ngurusin segalanya. Iya, tapi ada yang lucu lagi, yang membeli harus Pak RT. Pak RT-nya. Nah, itu lucu menurut saya sih, lucu-lucu aja ya. Lucu itu maksudnya apa itu betul? Apa itu memang hanya permainan walau alam, saya nggak tahu gitu loh. Karena yang mau jual itu kan nggak mungkin. Tolong dibeli dong, gitu kan nggak mungkin. Gitu. Kadang saya juga bingung gitu, karena dia BU butuh uang. Antara butuh uang jadi dijual rumahnya juga murah banget, atau karena tetangga. Jadi dia nggak mau rumah itu diambil orang lain, jadi masih ada kenang-kenangan buat dia, begitulah. Nggak tahu deh. Iya. Daripada dia murah. Kalau kadang suka curhat gitu, ini kan rumah kenangan Mbak Foni, perjuangan bla 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 kayak gitu. Jangan sampai dibeli orang lain, nanti kalau dibeli orang lain hilang apalah. Ya itu cara penjual lah istilahnya. Ya. Kalau saya sih marketing penjual itu seperti itu. Tapi kalau saya lihat ini banyak sisi yang harus kita pelajari. Dari sisi yang begitu itu menurut saya jual beli itu lucu. Tapi ya nggak apa-apa, lucu aja. Kalau saya digituin saya nggak mau. Kalau saya digituin saya nggak mau. Tapi kan dapat murah Pak. Loh, persoalannya kan belum tentu murahnya. Kan kita tidak tahu lah istilahnya. Kalau momennya kita menolong juga kita tidak tahu karena kondisinya kan kayak Mbak Foni sendiri kan keuangannya juga Sedang, mepet ya, pada lagi waktu itu muter-muter. kan ya seperti itu. Jadi itu kan kesannya memang ada yang dipaksakan. Kalau ibaratnya Mbak Foni tadi cerita mudah-mudahan Allah memudahkan, ya bisa aja semuanya terjadi dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya yang diinginkan Mbak Foni itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala, itu bisa saja bisa. Nah bisanya ini ada pertanyaan nanti setelah dimudahkan, apakah setelah nanti Allah memberikan kemudahan pada keluarga Mbak Foni ini, Mbak Foni akan merasa bangga dengan bisa membeli rumah tersebut, akan merasa berhasil bahwa doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ataukah merasa yang lain-lain. Ini sebenarnya itu ujian berikutnya harus dihadapi sebenarnya. Jadi kebiasaan orang-orang, ini orang siapapun termasuk kita kali ya, itu kalau kita sudah melakukan sudah mendapatkan suatu keberhasilan, ini kita Jadi sombong begitu. relatif sombong itu biasanya muncul. Sifat manusia itu Pak ya. Itu sifat setan sombong itu. Oh, iya. Tapi yang pakai manusia gitu loh. benar-benar. Jadi sombongnya sendiri sifat setan. Harusnya sombong itu adalah yang memakai Allah Ta'ala. Tapi karena manusia jadi setan akhirnya, bahwa sombong itu sifatnya Allah, kenapa harus kita pakai? Nah yang bisa memengaruhi kesombongan Allah kita pakai itu ya hanya setan. Sama seperti Allah menyuruh Nabi Adam itu jangan kau dekati buah ini pada waktu di surga. Tetapi Adam bukannya mendekati, makan malahan gitu loh. Nah yang nyuruh siapa? Ya setan itu. Nah inilah sama seperti kesombongan itu adalah memang tidak boleh. Sombong itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Kalau kita memakai berarti ya kita itu sifatnya setan.